kota Madinah yang teduh, pada suatu siang yang lengang, orang-orang mulai berkerumun di masjid. Mereka merasakan adanya kabar penting yang akan disampaikan. Beberapa wajah tampak tegang, sebagian lain penuh rasa ingin tahu. Udara terasa berat, seakan menunggu sesuatu yang besar. Umar bin Khattab berdiri di tengah kerumunan dengan wajahnya yang tegas dan sorot mata yang selalu memberi rasa aman kepada umat. Di tangannya terdapat sebuah surat yang baru saja dibawa oleh seorang utusan dari Irak. Dengan suara mantap, utusan itu berkata, "Wahai Umar, aku datang membawa berita penting. Pasukan Persia telah berkumpul di sebuah kota bernama Nahawan. Jumlah mereka sangat banyak, melebihi jumlah yang kita hadapi di Qadisiyah. Mereka menyiapkan barisan yang rapat, kuda-kuda yang gagah, panah-panah yang berkilat, dan semangat untuk mempertahankan tanah serta kehormatan mereka. Mereka bertekad untuk menghapus jejak kemenangan kaum muslimin sebelumnya." Umar menatap tajam, suaranya rendah namun penuh kewibawaan. "Apakah engkau benar-benar melihat mereka dengan mata kepalamu sendiri?" Utusan itu menjawab, "Benar, aku melihat lautan manusia, seakan-akan bumi tidak lagi memiliki ruang kosong. Mereka siap berperang habis-habisan." Orang-orang di sekeliling Umar mulai saling berbisik. Ada yang merasa gentar, ada pula yang memohon kepada Allah dalam hatinya agar diberi pertolongan. Umar berdiri tenang lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan rencana musuh kepada kita. Kini saatnya kita memilih jalan. Apakah aku sendiri yang akan memimpin pasukan, ataukah aku mengutus salah seorang di antara kalian?" Seketika suasana menjadi hening. Orang-orang menundukkan kepala, seolah menimbang di dalam hati masing-masing. Kemudian Abdurrahman bin Auf maju dan berkata, "Wahai Umar, engkau adalah tiang penopang umat ini. Jika engkau pergi dan gugur, umat ini akan tercerai berai. Biarlah engkau tetap di Madinah menjaga kaum muslimin dan mengatur urusan mereka. Engkau utuslah seorang panglima yang berani dan dapat dipercaya." Umar memandang Abdurrahman, lalu mengangguk perlahan. "Engkau benar, aku tidak boleh meninggalkan umat ini. Tetapi siapakah yang pantas untuk aku utus? Siapakah yang mampu memimpin kaum muslimin menghadapi pasukan Persia yang begitu besar?" Beberapa nama disebutkan oleh para sahabat. Ada yang menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas, ada pula yang menyebut Mughirah bin Syu'bah. Namun Umar akhirnya berkata, "Aku memilih An-Nu'man bin Muqrin. Ia bukanlah orang yang mencari kemuliaan dunia. Ia adalah seorang yang ikhlas dan berani. Aku percaya ia akan memimpin dengan hati yang bersih dan penuh ketakwaan." Dipanggillah An-Nu'man bin Muqrin ke hadapan Umar. Dengan langkah sederhana, ia datang. Wajahnya bersahaja, namun sorot matanya penuh semangat. Umar berkata kepadanya, "Wahai Nu'man, aku mengangkatmu sebagai panglima perang menuju Nahawan. Engkau akan menghadapi pasukan Persia yang jumlahnya berlipat ganda. Aku berpesan 3 hal kepadamu. Pertama, janganlah engkau memulai peperangan sebelum engkau menawarkan kepada mereka Islam. Jika mereka menerimanya, maka mereka adalah saudara kita. Kedua, jika mereka menolak tetapi memilih membayar jizyah, maka janganlah engkau memaksa mereka berperang. Ketiga, jika mereka menolak semuanya, barulah engkau berperang dengan mereka. Ingatlah selalu bahwa kemenangan bukan karena jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi karena pertolongan Allah." An-Nu'man menunduk dengan penuh haru. Air matanya menetes ketika ia menjawab, "Wahai Umar, demi Allah, aku akan menjalankan wasiatmu. Aku tidak mencari dunia dan tidak mencari kemuliaan selain dari Allah. Jika aku gugur, maka jadikanlah saudaraku Syuja sebagai penggantiku. Jika ia gugur, maka jadikanlah saudara kami yang lain. Dan jika semua kami gugur, maka serahkanlah kepemimpinan kepada siapa yang engkau percayai." Umar menepuk pundaknya. "Pergilah dengan doa kami. Kami di Madinah akan memohon pertolongan Allah untuk kalian." Pasukan muslimin pun mulai disiapkan. Mereka berkumpul di luar Madinah dengan semangat yang membara.
Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding pasukan Persia, namun hati mereka penuh keimanan. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka berzikir, mereka berdoa. Setiap langkah yang mereka ayunkan penuh keyakinan. Dalam perjalanan menuju Nahawan, seorang prajurit muda berkata kepada kawannya, "Wahai saudaraku, tidakkah engkau merasa gentar menghadapi lautan manusia itu? Bagaimana jika kita kalah?" Kawannya tersenyum dan menjawab, "Aku lebih takut kepada dosa-dosaku daripada kepada pasukan Persia. Jika Allah menolong kita, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Tetapi jika Allah tidak bersama kita, maka sebanyak apapun jumlah kita, kita tidak akan berarti." An-Nu'man yang mendengar percakapan itu menoleh dan berkata, "Kalian benar. Ingatlah selalu bahwa kemenangan adalah janji Allah bagi orang-orang yang sabar." Janganlah kalian bersandar pada pedang, pada tombak, atau pada kuda. Sandarkanlah hati kalian hanya kepada Allah. Mereka melanjutkan perjalanan. Di malam hari, mereka beristirahat sambil berdoa. Di siang hari, mereka berjalan dengan penuh semangat. Hingga akhirnya tibalah mereka di Nahawan. Dari kejauhan terlihat pasukan Persia dengan jumlah yang luar biasa. Barisan mereka teratur rapat, perisai mereka berkilauan, panah mereka berjejer, kuda-kuda mereka meringkik keras. Suara terompet Persia menggema ke seluruh penjuru, membuat tanah seakan bergetar. An-Nu'man berdiri di hadapan pasukannya dan berkata, "Wahai kaum muslimin, inilah hari yang dijanjikan Allah. Jika kita menang, maka Persia tidak akan bangkit lagi. Tetapi jika kita kalah, maka umat ini akan terguncang. Maka bertakwalah kepada Allah, bersabarlah dan jangan gentar. Ingatlah, kita berperang bukan demi dunia, tetapi demi meninggikan kalimat Allah." Pasukan muslimin pun menjawab dengan pekikan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Di seberang sana, Panglima Persia mengangkat suaranya, "Wahai pasukan Persia, lihatlah mereka. Mereka hanyalah segelintir orang dari padang pasir. Kita adalah pewaris kekaisaran yang agung. Kita memiliki pasukan, senjata, dan kekuatan. Kita tidak akan kalah dari mereka." Ketegangan semakin memuncak. An-Nu'man menunduk berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agamamu pada hari ini. Jangan engkau pulangkan aku dalam keadaan hidup, kecuali dengan kemenangan bagi kaum muslimin, atau engkau terima aku sebagai syahid di jalanmu." Pasukan muslimin menunggu perintah. Kuda-kuda meringkik, para prajurit menggenggam erat pedang dan tombak mereka. Suasana begitu menegangkan, seakan waktu berhenti berputar. Kemudian An-Nu'man mengangkat tangan dan memberi isyarat. Panah-panah pertama meluncur ke udara. Pertempuran pun dimulai. Suara dentuman pedang beradu, teriakan prajurit, dan pekik takbir menggema di udara. Pasukan Persia yang jumlahnya besar maju dengan angkuh. Mereka menyerang dengan panah bertubi-tubi, membuat udara dipenuhi suara siulan tajam. Namun, pasukan muslimin bertahan dengan sabar. Mereka berlindung di balik perisai. Mereka menundukkan kepala sambil terus melafalkan takbir. An-Nu'man maju ke depan dengan kudanya, memimpin serangan. Ia berteriak, "Majulah, wahai kaum muslimin, serang mereka dengan semangat iman. Jangan gentar, karena Allah bersama kita." Pasukan muslimin menyerbu dengan pekikan takbir yang menggema. Mereka menembus barisan Persia dengan keberanian yang luar biasa. Pertempuran berlangsung sengit. Darah mengalir di tanah Nahawan. Pedang-pedang berkilat di bawah sinar matahari. Tombak-tombak menembus perisai. Kuda-kuda berlari kencang. Seorang prajurit muslim berkata sambil berperang, "Wahai saudaraku, lihatlah betapa banyaknya mereka. Tetapi lihatlah juga betapa Allah memberi kita kekuatan." Kawannya menjawab dengan pekikan, "Allahu Akbar. Demi Allah, kita tidak akan mundur." Pertempuran berlangsung lama. An-Nu'man terus memimpin dengan keberanian yang luar biasa. Ia tidak peduli kepada keselamatan dirinya. Yang ia pikirkan hanyalah kemenangan umat.
Pada suatu saat, sebuah panah menembus tubuhnya. Darahnya mengalir, wajahnya pucat, tetapi ia masih berkata, "Wahai kaum muslimin, jangan mundur. Teruslah berperang hingga Allah memberi kemenangan." Pasukan muslimin semakin bersemangat melihat panglima mereka tetap teguh meskipun terluka. Mereka menyerbu dengan kekuatan yang lebih besar. Barisan Persia mulai kacau. Suara teriakan mereka berubah menjadi jeritan ketakutan. Pasukan mereka berlarian, banyak yang terbunuh, sebagian lainnya menyerah. Akhirnya, pasukan Persia benar-benar hancur. Nahawan menjadi saksi kekalahan besar mereka. Pasukan muslimin berdiri dengan penuh rasa syukur, meskipun banyak di antara mereka yang gugur sebagai syuhada. An-Nu'man yang terluka parah tersenyum ketika mendengar kabar kemenangan itu. Dengan suara lirih ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemenangan kepada umat ini. Aku memohon agar Allah menerima aku sebagai syahid." Tak lama kemudian, ia pun menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Pasukan muslimin menangis, bukan karena kalah, tetapi karena kehilangan panglima yang mulia. Mereka mengangkat tangannya berdoa, "Ya Allah, terimalah saudara kami sebagai syahid. Limpahkanlah rahmat-Mu kepadanya." Kemenangan di Nahawan menjadi kemenangan besar bagi kaum muslimin. Persia tidak lagi mampu bangkit seperti sebelumnya. Kekaisaran mereka runtuh dan cahaya Islam mulai menyebar lebih luas. Di Madinah, Umar mendengar kabar kemenangan itu. Air matanya menetes, ia bersyukur kepada Allah, namun hatinya juga berduka atas gugurnya An-Nu'man. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan agamanya. Semoga Allah merahmati An-Nu'man. Ia telah memenuhi janjinya kepada Allah." Di Nahawan, setelah debu pertempuran mulai reda, medan perang itu dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang tergeletak. Banyak yang gugur sebagai syuhada dari pihak muslimin, dan lebih banyak lagi yang bergelimpangan dari pihak Persia. Pasukan muslimin mengangkat tangan mereka, mengucapkan takbir dan tahmid dengan suara serempak. Mereka tidak berbangga dengan pedang atau strategi mereka, melainkan dengan pertolongan Allah yang telah menurunkan kemenangan. Salah seorang prajurit mendekati jasad An-Nu'man bin Muqrin. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Wahai panglima kami, engkau telah menepati janji kepada Allah. Engkau meminta agar Allah memberimu syahadah, dan engkau kini telah mendapatkannya. Demi Allah, kemenangan ini adalah buah dari keikhlasanmu." Prajurit lain menambahkan dengan suara yang bergetar, "Aku masih ingat ketika beliau berkata bahwa ia tidak ingin kembali ke Madinah dalam keadaan hidup, kecuali dengan membawa kabar kemenangan. Kini, beliau tidak pulang, tetapi ia pulang ke surga yang lebih mulia." Para pasukan pun menguburkan jasad panglima mereka dengan penuh kehormatan. Air mata jatuh ke tanah, bercampur dengan darah yang telah tertumpah. Seorang prajurit berdoa, "Ya Allah, jadikanlah panglima kami termasuk orang-orang yang Engkau cintai. Ampunilah dosanya, terimalah amalnya, dan tempatkanlah ia di sisi orang-orang yang Engkau muliakan." Setelah penguburan selesai, pasukan muslimin berkumpul. Saudaranya, Syuja bin Muqrin, berdiri dan berkata, "Wahai kaum muslimin, panglima kita telah gugur, tetapi peperangan kita belum selesai. Masih banyak kota-kota Persia yang akan menghadang kita. Ingatlah pesan beliau sebelum berangkat, bahwa jika ia gugur, aku yang akan menggantikan. Maka, mari kita teruskan perjuangan ini dengan semangat yang sama." Pasukan menjawab dengan serentak, "Kami bersamamu wahai Syuja. Kami tidak akan mundur. Demi Allah, kami akan terus berjuang." Beberapa hari kemudian, kabar kemenangan di Nahawan sampai ke Madinah. Seorang utusan berlari masuk ke masjid dan menyampaikan berita itu kepada Umar. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai Umar, kaum muslimin telah memperoleh kemenangan besar di Nahawan. Pasukan Persia hancur
mereka lari kocar-kacir dan bumi Persia kini terbuka luas. Tetapi wahai Umar, Panglima An-Nu'man telah gugur sebagai syahid. Umar menundukkan kepala, air matanya mengalir di pipinya. Ia memegang dadanya erat-erat, lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemenangan kepada umat ini. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Semoga Allah merahmati An-Nu'man. Ia adalah seorang hamba yang jujur kepada Allah. Ia telah meminta syahadah dan Allah memberinya syahadah." Orang-orang di masjid ikut terharu. Mereka merasakan kehilangan yang besar, namun mereka juga merasa bangga bahwa panglima mereka telah meraih kemuliaan tertinggi. Malam itu, Umar duduk bersama beberapa sahabat dekatnya. Ia berkata, "Kemenangan di Nahawan adalah karunia Allah, tetapi kemenangan ini juga ujian. Jangan sampai kita merasa sombong atau lalai. Sesungguhnya Allah dapat mengambil kemenangan dari kita jika kita tidak menjaga keikhlasan." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Umar, apakah ini berarti Persia benar-benar telah berakhir?" Umar menjawab, "Kekuasaan besar mereka telah hancur. Mereka tidak akan mampu bangkit kembali seperti sebelumnya. Tetapi kita jangan terlena. Masih banyak kota, masih banyak benteng, masih banyak hati manusia yang belum mengenal Islam. Tugas kita bukan hanya menaklukkan tanah, tetapi juga menyampaikan risalah Allah dengan penuh hikmah." Beberapa hari kemudian, pasukan muslimin yang tersisa dari Nahawan bergerak melanjutkan misi mereka. Mereka memasuki kota demi kota di Persia. Sebagian kota menyerah tanpa perlawanan setelah mendengar kabar kekalahan besar di Nahawan. Sebagian lain mencoba bertahan, namun akhirnya menyerah juga. Di salah satu kota, seorang pemimpin Persia berkata kepada pasukan muslimin, "Mengapa kalian tidak berhenti? Bukankah kalian sudah mendapatkan kemenangan? Mengapa kalian terus bergerak?" Seorang prajurit muslim menjawab, "Kami tidak berperang demi dunia, tidak pula demi tanah. Kami hanya ingin menyampaikan kebenaran. Jika kalian menerima Islam, maka kalian adalah saudara kami. Jika kalian menolak tetapi ingin hidup damai, maka bayarlah jizyah dan kalian akan aman. Tetapi jika kalian menolak semuanya dan ingin berperang, maka kami akan melawan dengan izin Allah." Pemimpin Persia itu terdiam. Ia melihat keteguhan dan kesederhanaan para prajurit muslimin. Ia berkata lirih, "Aku melihat pada wajah kalian bukan wajah orang yang mencari dunia, tetapi wajah orang yang mencari sesuatu yang lebih mulia." Maka banyak dari mereka yang akhirnya masuk Islam karena melihat ketulusan kaum muslimin. Di Madinah, Umar menerima kabar demi kabar. Setiap kali ia menerima kabar kemenangan, ia selalu bersujud syukur, tetapi ia juga menangis. Ia takut umatnya menjadi sombong dan lupa bahwa semua itu adalah karunia Allah. Umar sering berkata, "Aku khawatir setelah kemenangan demi kemenangan, hati kita menjadi keras dan dunia mulai masuk ke dalam jiwa kita." Pada suatu hari, Umar memanggil seorang sahabat muda dan berkata, "Ingatlah selalu wahai anak muda, bahwa kemenangan bukanlah tujuan. Kemenangan hanyalah jalan. Tujuan kita adalah keridaan Allah dan tersebarnya risalahnya. Jika umat ini hanya sibuk dengan harta rampasan perang dan kemegahan dunia, maka Allah akan mencabut pertolongannya." Sahabat muda itu menjawab dengan penuh hormat, "Demi Allah, kami akan mengingat pesanmu. Kami akan berusaha menjaga hati kami dari dunia malam demi malam." Umar berdoa dengan suara lirih di dalam sujudnya, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan umat ini lalai setelah Engkau beri kemenangan. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kemenangan ini sebagai sebab kesombongan, tetapi jadikanlah ia sebagai jalan menuju keridaan-Mu." Kemenangan di Nahawan benar-benar menjadi titik balik. Sejarawan kemudian menyebutnya sebagai penaklukan yang menentukan, karena sejak hari itu, Kekaisaran Persia tidak pernah lagi mampu bangkit. Umat Islam
kemudian memasuki wilayah demi wilayah dengan lebih mudah. Tetapi bagi Umar, kemenangan itu bukanlah akhir cerita. Baginya itu hanyalah awal dari ujian baru. Ia tahu bahwa menjaga hati lebih sulit daripada memenangkan pertempuran. Ia tahu bahwa musuh terbesar bukanlah Persia, tetapi hawa nafsu yang ada di dalam dada setiap manusia. Maka Umar pun terus mengingatkan umatnya, terus menegakkan keadilan di Madinah, dan terus berdoa agar Allah menjaga umat ini dari kelalaian. Dan demikianlah kisah Umar bin Khattab dan Perang Nahawan menjadi bukti bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam menjaga keikhlasan hati, menegakkan keadilan, dan tetap berjalan di jalan Allah tanpa tergelincir oleh dunia. Setelah kemenangan di Nahawan, jalan menuju Persia semakin terbuka lebar. Pasukan muslimin yang semula hanya berjumlah sedikit dibandingkan pasukan Persia, kini memiliki kekuatan moral yang berlipat ganda. Mereka telah menyaksikan bagaimana Allah menolong mereka di medan perang. Di setiap wajah prajurit muslimin terpancar keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan mereka selama mereka setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sepanjang perjalanan, mereka singgah dari satu kota ke kota lainnya. Setiap kota yang mereka datangi membawa cerita baru. Ada kota yang menyerahkan kunci tanpa perlawanan, karena berita tentang hancurnya pasukan besar Persia di Nahawan telah lebih dulu sampai. Ada pula kota yang mencoba bertahan, namun akhirnya takluk setelah menyadari tidak ada lagi kekuatan besar yang bisa mereka harapkan untuk melawan kaum muslimin. Di sebuah kota, seorang tua bangsa Persia mendekati pasukan muslimin yang baru memasuki gerbang. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Aku hidup cukup lama untuk melihat kejatuhan raja-raja kami. Aku telah melihat pasukan besar Persia yang angkuh. Kini mereka jatuh di tangan kalian. Wahai pasukan Arab, katakan padaku, apa sebenarnya yang mendorong kalian? Apakah harta, apakah tanah, ataukah kemuliaan dunia?" Seorang prajurit muslim menjawab dengan wajah yang teduh, "Demi Allah, bukan harta, bukan tanah, bukan pula kemuliaan dunia yang kami cari. Kami datang untuk membawa kebenaran. Kami datang untuk mengajak manusia menyembah Allah yang Esa. Jika kalian menerimanya, kalian adalah saudara kami. Jika kalian menolak tetapi ingin hidup damai, maka kami akan lindungi kalian dengan syarat jizyah. Tetapi jika kalian menolak dan hendak melawan, maka kami tidak punya pilihan selain berperang." Orang tua itu terdiam lama, lalu ia menangis. "Aku telah melihat kesombongan raja-raja kami. Aku telah melihat kezaliman para bangsawan. Tetapi pada wajah kalian, aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku melihat kesederhanaan dan ketulusan. Jika benar agama kalian mengajarkan semua ini, maka demi hidupku, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Tangisan itu membuat banyak orang di sekitarnya tergerak. Hari itu, banyak dari penduduk kota itu masuk Islam. Mereka merasakan keadilan yang belum pernah mereka dapatkan dari penguasa mereka sendiri. Berita demi berita terus mengalir ke Madinah. Umar duduk di dalam masjid mendengarkan setiap utusan yang datang. Ada kabar bahwa kota demi kota di Persia menyerah. Ada kabar bahwa penduduk mulai memeluk Islam. Umar mendengarkan semuanya dengan wajah serius, tanpa sedikit pun tampak rasa bangga berlebihan. Ia berkata, "Aku khawatir kalian akan lebih banyak bergembira atas harta rampasan perang daripada atas masuknya manusia kepada Islam. Ketahuilah, masuknya satu orang ke dalam Islam lebih berharga daripada dunia dan segala isinya." Orang-orang yang mendengarnya terdiam, merenungkan kata-kata Umar. Mereka sadar bahwa kemenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan untuk menyampaikan risalah Allah. Suatu malam, Umar berjalan sendiri di jalan-jalan Madinah.
Ia tidak ingin dikenali. Ia ingin melihat keadaan umat dengan mata kepalanya sendiri. Ia mendengar anak-anak kecil tertawa. Ia melihat orang-orang beristirahat dengan damai. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah memberikan keamanan kepada umat ini. Engkau telah menurunkan kemenangan kepada mereka. Jangan biarkan mereka rusak karena dunia. Jagalah mereka dengan rahmat-Mu." Sementara itu di Persia, sisa-sisa kekuatan mereka mencoba bertahan. Beberapa bangsawan berusaha mengumpulkan pasukan baru, tetapi semangat mereka telah hancur. Kabar tentang kehancuran besar di Nahawan menjadi momok. Para prajurit Persia mulai kehilangan keyakinan, dan rakyat tidak lagi percaya pada janji-janji pemimpin mereka. Dalam sebuah pertemuan rahasia, seorang bangsawan Persia berkata kepada kawan-kawannya, "Apakah kalian tidak melihat? Setiap kali kita membentuk pasukan, mereka datang dengan jumlah sedikit, tetapi selalu menang. Apa rahasia mereka?" Seorang lainnya menjawab dengan kesal, "Rahasia mereka adalah keyakinan. Mereka berperang bukan demi emas, bukan demi tahta, tetapi demi keyakinan yang membakar hati mereka." Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan harta? Mereka pun terdiam, tidak menemukan jawaban. Sebagian dari mereka mulai melarikan diri ke wilayah timur yang lebih jauh. Sebagian lainnya menyerah karena mereka tahu zaman Persia telah berakhir. Di medan pertempuran berikutnya, seorang panglima Muslim berdiri di hadapan pasukan yang baru saja menaklukkan sebuah benteng. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, ingatlah selalu bahwa kemenangan ini bukan milik kita. Kemenangan ini adalah milik Allah. Janganlah kalian berbangga diri, janganlah kalian berbuat zalim kepada rakyat negeri ini. Perlakukan mereka dengan adil, karena keadilanlah yang akan membuka hati mereka kepada Islam." Pasukan menjawab dengan takbir. Mereka tahu amanah yang mereka bawa lebih berat daripada pedang yang mereka genggam. Di Madinah, Umar terus memantau kabar. Ia memanggil para gubernur dan berkata, "Aku khawatir jika kalian memimpin dengan hawa nafsu, maka kemenangan yang Allah berikan akan berubah menjadi bencana. Maka jagalah keadilan. Jangan sekali-kali kalian menzalimi orang-orang, baik muslim maupun non-muslim. Ingatlah bahwa doa orang yang dizalimi, meski ia kafir, akan sampai kepada Allah tanpa penghalang." Para gubernur mengangguk dengan penuh rasa takut dan hormat. Mereka tahu Umar bukan sekadar pemimpin, ia adalah penjaga amanah yang paling tegas. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak wilayah Persia yang masuk dalam kekuasaan Islam. Kota demi kota, desa demi desa, mereka melihat keadilan yang dibawa kaum muslimin. Banyak dari mereka yang akhirnya masuk Islam bukan karena pedang, tetapi karena akhlak dan keadilan. Seorang pemuda Persia yang baru masuk Islam berkata kepada seorang sahabat muslim, "Dulu aku mendengar bahwa kalian hanyalah orang-orang gurun yang miskin, tetapi kini aku melihat kalian sebagai bangsa yang membawa cahaya. Aku bertanya-tanya, apa yang membuat kalian berubah demikian?" Sahabat muslim itu menjawab dengan senyum, "Bukan kami yang berubah, kami tetap orang-orang sederhana. Yang membuat kami mulia adalah Islam, yang membuat kami tegak adalah Al-Quran, dan yang membuat kami berani adalah keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang taat." Pemuda itu terdiam lama, lalu ia berkata, "Kalau begitu, aku ingin menjadi bagian dari kalian. Aku ingin belajar Al-Quran, aku ingin belajar tentang Rasul kalian." Hari demi hari, Islam menyebar di Persia. Umat Islam bertambah banyak, bukan hanya dari bangsa Arab, tetapi juga dari bangsa Persia. Mereka bersama-sama mempelajari Al-Quran, mereka bersama-sama membangun masjid, mereka bersama-sama beribadah kepada Allah. Umar di Madinah mendengar berita itu dan tersenyum. Ia berkata kepada sahabatnya, "Inilah yang aku harapkan. Aku tidak berharap melihat gunung emas, aku tidak berharap melihat istana megah.
Aku hanya berharap melihat manusia-manusia yang dulu menyembah berhala, kini bersujud kepada Allah yang Maha Esa. Malam itu Umar kembali berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, Engkau telah menolong hamba-hambamu. Engkau telah memuliakan agamamu. Jangan Engkau biarkan kami rusak karena dunia. Jangan Engkau biarkan kami lupa kepada akhirat. Ya Allah, ambillah nyawaku dalam keadaan Engkau ridha kepadaku. Dan demikianlah, kemenangan di Nahawan membuka jalan bagi penyebaran Islam yang lebih luas di Persia. Tidak hanya tanah mereka yang terbuka, tetapi hati mereka juga terbuka untuk menerima cahaya kebenaran. Umat Islam kini menjadi umat yang terdiri dari berbagai bangsa, bersatu dalam kalimat tauhid. Setelah Nahawand, pintu-pintu kota Persia terbuka lebar. Umat Islam tidak lagi dipandang sebagai bangsa asing dari padang pasir, melainkan sebagai kekuatan baru yang membawa aturan dan tatanan berbeda dari apa yang pernah dikenal rakyat Persia.